Oke, selamat menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah membahas pengaturan pradesain. Juga kita telah menyelesaikan latihan sederhana menggunakan beberapa tools ini. Juga kita telah mengerjakan latihan 1 sampai latihan 3. Nah, maka pada video ini kita akan melanjutkan ke latihan 4, 5, dan 6. Oke. Nah, khusus untuk latihan 4, kalau kita perhatikan sebenarnya ada beberapa keterangan dimensi yang kurang. Nah, maka saya sudah membuat gambar yang lebih lengkap dimensinya. Nanti akan kita ikuti. Lalu gambar 5 dan 6 sudah cukup lengkap, tinggal kita kerjakan. Baik, langsung kita kerjakan latihan nomor 4. Oke, nah pada gambar ini jika dibandingkan dengan gambar yang tadi, maka kita bisa melihat bahwa ada beberapa tambahan keterangan dimensi. Nah, oke, kita langsung saja mulai. Oke, saya ingatkan kepada teman-teman bahwa sebenarnya terdapat banyak sekali cara bagi kita untuk menggambar bangunan datar ini. Begitu juga dengan bangunan datar yang lain. Nah, misalnya circle yang ini, setengah lingkaran ini, kita bisa membuatnya dengan satu circle penuh lalu dipotong, ataupun kita bisa menggunakan tool arc. Nah, baik, kita langsung contohkan saja. Oke. Nah, ada satu tambahan dimensi biar teman-teman gak bingung gimana cara menentukan. Nah, di sini. Oke, jadi panjang garis ini itu sama dengan 3. Kita misalkan dalam 3 cm, maka ini 3 cm. Nah, 3,75 itu sudah ditambahkan dengan setengah diameter atau jari-jari dari lingkaran yang ini. Seperti itu. Oke, kita langsung gambar ya. Hop. Aktifkan command line. Lalu klik di sini 3. Jadi panjang garisnya 3. Lalu ke bawahnya ngikutin yang ini. Berarti 1,5. Lalu ke kanan 3 lagi. Nah, oke, sementara kita telah membuat garis yang ini. Oke. Nah, oke. Selanjutnya kita membuat circle yang ini. Nah, sekali lagi saya ingatkan, bisa dengan cara pakai circle atau bisa juga pakai arch. Nah, seperti itu gambaran kasarnya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mempermudah penggambaran kita buat dulu garis bantu seperti ini. Oke, nah lalu kita membuat setengah lingkaran yang paling luar yang ini. Nah, caranya adalah dengan menggunakan tool arch. Kita aktifkan, lalu klik di salah satu ujung terlebih dahulu, klik. Nah, di sini ada pilihan apakah titik yang selanjutnya kita klik merupakan titik tengah daripada setengah lingkaran tersebut atau titik paling ujung. Nah, untuk kasus ini kita memilih yang center. Jadi saya akan mengklik yang di bagian sini sebagai centernya. Nah, sebelum mengklik kita pilih dulu kita pilih dulu center dengan cara menuliskan huruf C lalu enter. Lalu klik di bagian tengah yang akan kita jadikan titik center. Nah, lalu klik di ujung. Nah, seperti itu. Ini tinggal dihapus. Nah, selanjutnya kita buat lingkaran yang jari-jarinya setengah. Nah, setelah diaktifkan tool circle, lalu klik di bagian tengah sini, lalu masukkan nilai jari-jarinya setengah. Oke, sudah selesai sampai situ.
lalu kita buat garis ke bawah itu 1 cm. Oh mohon maaf, di gambar yang asli sepertinya garis ini tidak ada, jadi yang tadi hanya sebagai garis bantu. Oke, nanti juga garis ini akan kita hapus. Oke, selanjutnya kita tinggal menggambar. Kalau di bagian sini lebih mudah ya, 3,75, lalu turun setengah, lalu ke kiri berapa ini. Oke, saya tambahkan. Oh 1,25 kalau yang ini. Oke 1. Nah sampai sini kita tambahkan ke kiri 1,25, ke bawah 1. Nah selanjutnya ke kanan 1,25 lagi, turun setengah. Hop. Nah bisa dengan cara seperti ini ya. Jadi kita tak perlu lagi menulis 3,75, tapi dengan cara seperti ini. Nah, cara ini akan berhasil jika teman-teman sudah mengaktifkan fitur Snap. Snap ya namanya. Ya, betul, Snap ya. Oke. Hop. Nah, lalu ke atas 0,75, ke kanan 1, naik setengah 0,75, 1 ya, 1 sini. Oke, ini dihapus. Nah selesai gambarnya, tinggal kita tambahkan detail atau keterangan dimensi. Untuk keterangan dimensi cukup mudah ya. Nah khusus untuk yang jari-jari akan saya tunjukkan. Itu caranya, kita klik di sini dimension, lalu pilih yang radius. Nah tinggal memilih lingkaran yang mau kita cari tahu radiusnya berapa. Hop. Nah seperti itu, sisanya kan gampang ya. Oke. Kita lanjutkan ke latihan 5. Nah ini telah saya buat contohnya. Hop hop. Nah jadi jari-jari ini, maaf, lingkaran ini jari-jarinya 1,5, ini 1, yang dalam ini jari-jarinya setengah, ini 0,6, dan ini setengah lingkaran yang jari-jarinya 1. Oke, kita akan coba gambar di bawahnya. Nah langkah pertama, nah ini jarak dari titik pusat lingkarannya 6 ya, 6 cm misalnya. Nah kita buat dulu garis datar yang panjangnya 6 cm. Oke, lalu kita buat lingkaran yang ini 1 dan 1,5. Hop, 1, 1,5. Oke, sudah mirip. Lalu di sini setengah dan 0,6. 0,5. Nah, khusus pada setengah lingkaran yang ini saya akan menggunakan cara berbeda untuk menggambarnya. Oke, kita lihat kalau kita perhatikan ini jari-jarinya 1, maka kita akan membuat lingkaran dengan jari-jari 1, lalu kita buat garis yang memotong lingkaran dengan jari-jari 1 tersebut. Hop. Nah seperti itu. Lalu kita trim. Nah fungsi trim sebenarnya ada pada daftar tools pada bagian kanan kanvas kita. Sebenarnya kita belum akan masuk ke pembahasan tools ini, tapi saya akan membuat sedikit bocoran bagaimana cara menggunakan tools. Jadi kita trim. Jadi kita aktifkan, lalu pilih pisaunya. Jadi garis ini dianggap sebagai pisau. Hop. Nah seperti itu. Ini tinggal dihapus. Oke. Nah jika sudah seperti ini, kita tinggal menghubungkan
garis ini ke setengah lingkaran ini, ke lingkaran ini. Oke, caranya sangat mudah. Aktifkan tool line, lalu klik di sini, lalu klik di, nah di sini nanti akan muncul dua model snap. Yang ini pada ujung paling atas. Nah di sini, nah snap yang seperti ini itu akan muncul pada titik yang bersinggungan. Jika kita tarik garis lurus, maka garis tersebut akan bersinggungan dengan titik di sini. Mengerti ya maksud bersinggungan apa ya? Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai maksud bersinggungan. Oke, jika kita membuat garis seperti ini, maka garis yang baru kita buat memotong pada dua titik berbeda di satu lingkaran ini, benar kan? Titik ini dan titik ini. Tapi jika kita membuat garis yang bersinggungan, maka dia hanya memotong di satu titik lingkaran, ataupun sebenarnya bisa dibilang tidak memotong, melainkan hanya menyinggung lingkaran tersebut. Nah, kalau kita teruskan ya, kita teruskan. Nah, garis ini akan bertimpa dengan lingkaran ini hanya pada satu titik. Nah, itulah maksud bersinggungan. Tuh, titiknya kira-kira seperti itu. Oke. Jadi ada dua snap berbeda ya. Jika teman-teman memilih snap yang ini, yang di ujung paling bawah, maka dia akan memotong. Sementara jika memilih snap yang di sini, maka dia akan menyinggung, seperti itu. Oke, ini tinggal dihapus, selesai gambarnya. Oke, gambar 5, latihan 5 selesai. Kita lanjut ke latihan 6. Nah, latihan 6 juga sudah saya buat, tapi akan saya gambarkan lagi. Nah, caranya sangat mudah. Buat dulu garis dengan panjang 6 cm, 6, lalu naik 1, lalu ke kiri 2, lalu naik lagi 2, lalu ke kiri setengah. Ini setengah ya di sini. Nah, itu setengah. Oke. Nah, teman-teman bisa membuat gambar yang di sisi kirinya dengan cara yang sama. Tapi saya ingin lebih cepat, maka saya akan mirror gambar tersebut. Nah, seperti itu. Sengaja saya percepat karena kita sebenarnya belum masuk ke pembahasan itu. Oke, selanjutnya kita buat garis bantu di sini. Lalu aktifkan tool line. Lalu klik di titik tengah. Lalu sini. Oke. Ini dihapus karena itu hanya garis bantu. Lalu buat setengah lingkaran di sini. Nah, kita pertama klik di salah satu ujung, lalu pilih center, lalu klik di titik yang akan menjadi titik center, lalu klik di sini. Nah, itu cara satunya. Cara lainnya adalah buat lingkaran dengan pusatnya di sini, lalu tarik ke sini. Nah, oke. Lalu tinggal kita trim. Nah, dipotong. Ini dihapus. Nah, sama ya. Nah, sama. Kalau kita ukur jari-jarinya, itu 2. Di sini juga harusnya 2. Tuh, oke. Oke, latihan 4, 5, dan 6 selesai. Oke, dengan berakhirnya latihan 6, maka berakhir pula video ini. Video ini cukup singkat ya. Nah, pada video selanjutnya kita akan membahas tools yang ada pada bagian kanan kanvas kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.